bukan kritik. Pak JK orang yang terbuka. Beliau tokoh bangsa, guru, sudah terbiasa dengan diskusi. Kalau kritik itu pasti beliau terima. Tapi ini bukan kritik. Makanya judul kita malam ini adalah fitnah. Anda betul-betul percaya saya itu memfitnah Pak JK? Benar, itu fitnah, Kak. Iya, oke. Saya memfitnah. Fitnah. Karena saya... Kalau fitnah itu delik aduan absolut, Abang. Ada persangkaan itu palsu dulu di sini. kita tanamkan. Ya, bahwa lepas Pak dari- JK, dengar clear dulu, dulu. dengar dulu, Sebentar dengar dulu, clear dulu Bang. Dengar dulu. Bahwa delik Laporan kami, aduan laporan absolut kami yang itu dilakukan 247. tidak dilakukan oleh Pak JK. Laporan Ini kami delik umum. 247 Anda tidak ada melaporkan delik umum. absolut. Anda kembali diinterupsi bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita langsung saja ke Bung Ade Darmawan. Apa menurut Anda potongan video yang dibahas oleh Bung Ade Armando ini bisa termasuk penghasutan? Jadi gini, Mbak Diandra. Seorang tokoh besar seperti Bapak Yusuf Kalla itu kan memang jadi pembicaraan media. Artinya gini, sebagai tokoh itu pasti ada kritik. Itu pasti. Kecuali kritik itu tidak dari bahasa yang diungkapkan oleh Bapak Yusuf Kalla. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat potongan video tersebut itu bukan dari Pak Ade. Bahwa itu berseliweran di mana-mana, kemudian menjadi konsumsi publik. Tentunya siapa yang awal, itu yang harus juga dimintai pertanggungjawaban. Tetapi kalau itu media, saya rasa itu sangat tipis pidananya. Kenapa cropping ataupun yang menuju ke sana? Nah, yang menjadi persoalan mungkin adalah komentar. Yang mengomentari itu tujuan, terus kemudian diksi, narasi yang tersusun rapi, kemudian dianulir dan ditanggapi oleh Bapak Ade Armando. Nah, yang kedua bahwa ada pelaporan lahir. Nah, ini kan kita tinggalkan nih delik aduan absolut. Karena Pak JK tidak melaporkan sampai saat ini kan. Pak Abdul kan? Ya. Jadi Pak JK tidak melaporkan, berarti ini ada delik umum yang dilaporkan oleh sahabat saya, teman saya, organisasi Islam, LBH ya. Dan di situ saya lihat 32 ayat 1. Nah, di dalam 32 ayat 1 itu tentu unsur nilai unsurnya dulu yang kita harus lihat. Apakah ini masuk atau tidak? Pertama, unsur menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, dan menyembunyikan. Ini terpenuhi nggak salah satunya? Itu dulu. Nah, ketika pemenuhan unsur ketiga ini, itu kita anggap lewat tuh. Kenapa? Karena bukan saudara Ade Armando. Atau calon klien atau... Saya udah jadi penasihat hukum. Jadi artinya gitu. Nah, kalau saya mungkin ditunjuk sama Pak Ade Armando sebagai kuasa hukumnya, tentunya itu saya mesti uji dulu tuh material terkait 32 yang dilaporkan sahabat saya. Jadi Anda menilainya ini sebagai sebuah ya, makanya saya akan simpulkan. Ya. Saya akan simpulkan nanti bahwa ini tipis atau ada unsur pidananya. Menurut saya pribadi. Maksud tipis, bagaimana? Tipis atau pemenuhan unsur subjektif, objektif dari satu tindak pidana itu terpenuhi atau tidak. Itu baru bisa proses. Terus kemudian 243. 243 ini dengan maksud menghasut. Menghasut itu ajakan. Bukan paradigma berpikir personal. Dia, ini kan personality seorang Ade Armando berpikir. Oh, kok Pak JK atau Pak Yusuf Kalla seperti itu ya? Kan itu bahasa diksi narasinya tuh. Sehingga itu berarti personal. Dia tidak mengajak, Pak JK gitu. Dia harus berpikir bersama-sama. Seperti itu. Sebentar, sedikit lagi. Sebentar lagi, Bung. Sebentar lagi. Yang dimaksud untuk menghasut. Ya itu, unsur di situ. Nah, gambar rekaman media ini dari mana? Nah, itu 243. Kemudian saya pelajari lagi satu. Ada pasal 247 tuh. Ini semuanya delik umum nih. Iya. 247. Nah. Oke, poinnya apa nih, Bung? Bahwa kalau saya pelajari pasal per pasal, unsur tipis sekali. Kita harus membuktikan di mana? Di konten itu sendiri. Apakah di dalam konten itu
nanti yang berkomentar itu terhasut atau mencaci maki, timbul caci maki di situ Pak Yusuf Kalla. Oke. Tetapi sebagai seorang public figure, Pak Yusuf Kalla, saya tidak sepakat kalau beliau tersinggung terhadap itu. Itulah resiko menjadi seorang panutan. Oke, kita Tentu ada sudah pro dan mendapatkan kontra. poinnya. Bung Abdul, silakan. Saya masuk ya. Kalau tadi disampaikan sama Bung Ade Darmawan bahwa tipis sekali atau unsur ini masih sumir, saya justru tegas bahwa dalam podcast itu, dalam setiap potongan itu sangat kelihatan. Misalnya Bung Ade sampaikan begini, bahwa mestinya yang tersinggung bukan saja orang Kristen tapi orang Islam juga. Nah ini kan sudah bahas aja kan nih, mestinya yang tersinggung itu bukan saja orang Kristen tapi orang Islam. Kita lihat unsur pasalnya. Kalau kita lihat, perbuatan itu sudah mengajak bagaimana membakar emosi. Itu kan dia sudah bilang itu, yang tersinggung ini bukan saja orang Kristen, harus juga orang Islam. Jadi Anda memikirnya itu sebagai suatu hasutan? Sudah masuk hasutan. Terus ditujukan itu kepada siapa? Karena itu podcast secara umum kepada halayak orang. Halayak banyak. Yang kedua, tujuannya sudah tercapai. Yang terjadi adalah menimbulkan kebencian, permusuhan. Di mana? Bentuk kebencian dan permusuhan bisa kita lihat di kolom komentar itu. Kami punya capture. Komentar itu sudah menyerang saling, ada yang Muslim, ada yang Kristen, dan terwujudnya daripada hasutan yang dilakukan oleh Bung Ade dan kawan-kawan ini, lahirlah laporan terhadap Pak JK oleh GAMKI dan 18 organisasi Kristen tadi. Oke, Bung Abdul. Lalu, sabar. Kalau kita lihat supaya utuh, supaya unsurnya ini kita bisa lihat apakah termasuk dalam konstruksi pasal 247 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu. Dilakukan dengan sengaja. Dengan sengaja itu bahwa dia sudah tahu kesadaran atas potongan video itu. Dari setidaknya 4 unsur rangkaian itu, peristiwanya sudah terpenuhi. Makanya laporan Bang Saiful, 40 ormas Kebareskrim itu, konsultasinya terpenuhi, diterima LP mereka. Kayak gitu. Bung Abdul, kalau misalnya kita mengutip pernyataan dari Bung Ade Darmawan tadi, sebagai seorang public figure seharusnya tidak tersinggung nih apabila dikritik. Tanggapan Anda gimana? Ini bukan kritik. Pak JK orang yang terbuka. Beliau tokoh bangsa, guru, sudah terbiasa dengan diskusi. Kalau kritik itu pasti beliau terima. Tapi ini bukan kritik. Makanya judul kita malam ini adalah fitnah. Oke, kalau tidak kritik ini apa? Kalau ini tidak kritik, ya tadi ini sudah masuk dalam fitnah dan menghasut. Makanya Pak JK sampaikan bahwa ini harus diselesaikan di jalur hukum. Supaya tidak melebar kemana-mana, ini kan berbahaya nih. Dampaknya itu bisa merusak kerukunan kita. Dan itu terwujud. Oke, kita sudah menangkap poinnya. Silakan Bung Ade Armando, ini bukan kritik, tapi fitnahan terhadap Bung JK. Anda betul-betul percaya saya itu memfitnah Pak JK? Benar, itu fitnah. Iya, oke. Saya memfitnah. Fitnah. Karena saya tidak menampilkan video utuh yang 48 menit tadi. Enggak. Saya cuma mau tanya, saya nggak apa-apa, saya dituduh. Justru saya mau tunjukkan di mana itu yang dimaksud fitnah. Sebenarnya bukan fitnah. Ya fitnah kalau itu ada fitnahnya, ada persangkaan palsu. Kalau fitnah palsu. itu delik aduan absolut, Abang. Ada persangkaan itu palsu dulu di situ. kita tanamkan. Ya, bahwa Pak JK, sebentar dulu, clear dulu Bang. Bahwa delik aduan absolut yang dilakukan tidak dilakukan oleh Pak JK. Ini delik umum, Anda melaporkan delik umum. Begitu. Jadi kalau fitnah itu delik aduan absolut. 247. Itu dulu kita sepakat dulu Bang. Kenapa? Bahwa fitnah adalah delik aduan absolut. Bung Ade, sebentar, saya bertanya kepada Bapak. Saya mau tunjukkan apa itu. Bung Abdul tidak mempermasalahkan kan? Gini. Bung Abdul kan tidak mempermasalahkan. Bung Ade, kita kasih kesempatan dulu. Gini, yang mau dijelaskan sama Bang Saiful itu bahwa ada peristiwa pidana di sana. Kalau soal delik aduan dan delik umum itu ada 2 peristiwa. Fitnah terhadap Pak JK, iya pasti karena beliau merasa bahwa tidak sebagaimana yang beliau sampaikan itu sudah dipotong. Baik, konteksnya sudah hilang. Saya mau tunjukkan di mana yang katakanlah apa tadi di ini apa? Fitnah dan ada bahasa yang lain tadi. Hasutan. Jadi saya mau menunjukkan itu di mana kemudian ada framing di situ tuh adalah kan di situ kan seolah-olah bukan seolah-olah Bung Ade dan kawan-kawan itu kan bisa kita anggap mereka menyimpulkan bahwa Pak JK itu sedang menafsirkan ajaran Kristen secara salah. Itu yang dibangun oleh mereka. Padahal
kesimpulan Oleh ini- mereka siapa dengar nih? dulu. Sebentar, Bang. Mereka, Pak Mereka Ade. itu Pak tidak, Ade, ini Bung Ade timbul. dan host. Ini Dengar dulu. timbul dari pemikiran Dengar ya? personal. Jadi tidak kepada Apa? keseluruhan. Sorry, apa? Dia Gini, lahir saya mau- pemikiran pribadi, ini Bang. kesimpulan yang diambil oleh Bung Ade dan dua host itu. Dianggap bahwa Pak JK melakukan tafsir terhadap ajaran agama Kristen secara salah. Ya. Ini. Nah, padahal kesimpulan itu diambil dari sebuah fakta yang itu tidak utuh. Hanya dari potongan saja. Seolah-olah itu sudah pernyataan Pak JK. Padahal ini kan mestinya, ini Bung Ade pasti tahu sebenarnya. Nah, yang ini saya bahas yang 2 menit itu. Iya, bahas 2 menit. Tapi Saya di dalam itu Bung Ade nyebut sebenarnya bahwa video ini ada 30 menit. Enggak. Ada, saudara ada menyebut. Bung Ade ada menyebut bahwa video itu sebenarnya ada sekitar setengah jam. Jadi patut diduga Bung Ade itu tahu Anda sudah keseluruhan cerita. Anda Saya sudah dengar. mengacaukan. Saya demi Allah kalau Anda meminta Bukan. saya bersumpah, Oke, kita kasih pernyataan kesempatan itu dulu ke ada. Bung Ade. Gitu. Silakan Bung Ade. Ya, saya mau bilang bahwa Anda kelihatan mengacaukan antara penjelasan saya di acara di podcast saya dengan penjelasan saya di kesempatan-kesempatan berikutnya. Ya, saya mau bilang begini. Ya. Kami sedang membahas yang 2 menit. Ya. Kami di acara Ya, itu. justru itu Nanti dulu, bermasalahnya. nanti dulu. Bermasalahnya Anda bahas 2 menit tapi Anda bahas itu dengan perspektif yang Baik. Anda simpulkan Ah, sendiri. iya. Baik, Bung Ade kita tahan dulu, kita Iya. kasih Ini. penjelasannya Persoalannya. usai jeda. Ini. Baik, Nah, ini pemirsa saya- tetaplah di interupsi. Ya.